حي على الفلاح. حي على Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan pertama ini Khatib ingin menyampaikan 3 pesan. Pertama, pesan agar kita selalu memelihara ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengupayakan untuk selalu menaati setiap perintahnya dan menjauhi setiap larangannya. Dan kita hendaknya memelihara komitmen suatu saat kelak kalau kita mati dalam keadaan Islam, sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita jadikan sarana ketakwaan kita itu sebagai sarana untuk menjemput kematian kita nanti dalam keadaan Islam. Amin. Yang kedua, Khatib ingin menyampaikan pesan untuk para jamaah dan Khatib sendiri agar kita selalu bersyukur bahwa kita diberi kesempatan untuk melaksanakan ketakwaan kepada Allah dan diberi kekuatan untuk menjauhi larangan-larangannya. Paling tidak pada detik-detik seperti ini di masjid, insyaallah kita menjauhi larangannya dan kita bersyukur diberi kesempatan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan pesan ketiga untuk diri sendiri dan para hadirin adalah agar kita selalu sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Karena godaan untuk menarik keluarnya banyak dan beragam. Dan kita bersabar dalam menjauhi setiap larangan Allah. Karena godaan untuk melakukannya juga banyak dan bervariasi bentuknya. Mari kita jadikan 3 pilar ketakwaan, kesyukuran dan kesabaran dalam kehidupan kita supaya kita menjadi muslim yang paripurna insyaallah. Hadirin jamaah masjid yang berbahagia, alhamdulillah kita diberi bangsa yang hebat, termasuk sistem politiknya sistem demokrasi yang luar biasa. Salah satu isu dalam sistem demokrasi yang paling menarik adalah soal pemilihan kepemimpinan di mana saja, bukan hanya di tanah air, di seluruh dunia. Karena dalam demokrasi atau dalam sistem sosial, kepemimpinan itu memang penting karena pemimpin itu tugasnya 2, yaitu memberi wijhah, arah, dan memberi corak, sibghah. Dan kita sudah mengalami semua, jangankan pada level pemimpin negara, pemilihan RT saja di lingkungan kita selalu hangat dan menarik jadi perhatian. Apalagi pada level negara, bukan hanya bangsa itu yang berkeinginan atau berkepentingan
dengan pemilihan seorang pemilihan pemimpin negara di sebuah bangsa, tetapi juga negara-negara lain memperhatikan. Karena setiap pemimpin di sebuah negara terpilih itu mempengaruhi konstelasi dunia. Itulah sekarang keadaan dunia yang makin dependen satu sama lain. Berkenaan dengan soal kepemimpinan ini, izinkan khatib menyampaikan satu atau merefresh, menyegarkan ulang ingatan kita semua atas nasihat dari suatu ulama, dari para ulama maksud khatib, yaitu nasihat para ulama mengenai bagaimana keadaan kita di alam kubur nanti. Hadirin berbahagia, salah satu ulama yang menukil atau yang membahas mengenai hal ini adalah Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya berjudul Nurul Dholam ala Aqidatil Awam, cahaya kegelapan untuk orang-orang yang awam seperti khatib sendiri. Hadirin berbahagia, sudah pada dengar pastinya jamaah mengenai riwayat soal yang akan diajukan kepada kita semua nanti di alam kubur dan beserta jawabannya. Ini sengaja memang dibocorkan jawabannya. Wallahu alam, nanti kita bisa nggak menjawabnya suatu saat. Di dalam kitab Nurul Dholam ala Aqidatil Awam ini dituliskan oleh beliau, wa yaqulani lahu man rabbuka, dan kepada orang yang sudah dikubur akan diajukan pertanyaan-pertanyaan oleh dua malaikat Munkar Nakir. Pertama adalah man rabbuka, kedua wa ma dinuka, yang ketiga wa man nabiyuka, yang keempat wa ma kiblatuka, yang kelima wa ma ihwatuka, selanjutnya wa ma imamuka, selanjutnya wa ma minhajuka, selanjutnya wa ma amaluka. Nanti di kubur kita akan ditanya, setidaknya menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya yang khatib sebutkan tadi, man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa ma dinuka, apa agamamu, wa man nabiyuka, siapa nabimu, wa ma kiblatuka, apa kiblat kamu, wa man ikhwanuka, siapa teman-teman kamu, wa ma imamuka, dan apa imam kamu, wa ma minhajuka, dan apa manhaj kamu, wa ma amaluka, dan apa amal-amal kamu. Insyaallah kalau kita tadi bersabar, bersyukur, dan selalu memelihara ketakwaan kita, insyaallah kita akan bisa menjawabnya. Karena dijamin dalam hadis ini, dinukilkan dari hadis, barang siapa kita pelihara keimanan kita, insyaallah orang-orang mukmin akan bisa menjawab ketika ditanya man rabbuka, Rabbi Allahu wahdah la syarikalah, wal islamu dini, Allah Tuhanku, wal islamu dini, dan Islam agamaku, wa Muhammad nabiyyi, dan Muhammad nabiku, wal ka'batu kiblati, dan Ka'bah adalah kiblatku, wal mu'minuna ihwani, dan orang-orang mukmin adalah saudaraku, wal Qur'anu imami, dan Quran adalah imam saya, imam kita, panutan kita, wa sunnatu minhaji, dan sunnah-sunnah Rasul itu adalah manhaj, metodologi, cara kita melaksanakan kehidupan kita, dan membaca Quran adalah amal-amalku. Hadirin yang berbahagia, yang menarik dari
pertanyaan dan bocoran jawabannya ini adalah ada kata-kata yang diawali dengan man, siapa, dan ma, apa. Kita ulang tadi. Yang diawali dengan man adalah man rabbuka. Yang kedua, waman nabiyuka. Dan yang ketiga, waman ihwanuka. Selebihnya adalah dengan ma, artinya apa. Di antaranya wama dinuka, wama kiblatuka, wama imamuka, wama minhajuka, wama amaluka. Hadirin berbahagia, apa hubungannya dengan kepemimpinan? Menarik dalam riwayat ini adalah pertanyaan mengenai imam ini. Bukan man ternyata dalam riwayat ini, tapi ma, wa ma imamuka. Dan siapa imam kamu? Siapa pemimpin kamu? Dan jawabnya dalam riwayat ini jelas, imami Al-Quranul Karim. Padahal seperti khatib singgung di awal khutbah tadi, biasanya kalau kita bicara kepemimpinan pasti orang, man. Tapi mengapa di masa depan nanti untuk menjemput akhirat bukan man tapi ma imamuka, Al-Qur'anu imami. Demikianlah pesan yang ingin Hatib sampaikan pada diri Hatib dan hadirin sekalian. Mungkin di antara kita sibuk memperhatikan man atas kepemimpinan di sekitar kita, tapi Hatib ingin mengingatkan pada diri sini dan hadirin sekalian, jangan lupa yang penting juga adalah ma imamuka. Siapa panutan kita? Siapa pemimpin kita? Yang tiada lain adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi pertanyaannya kurang lebih kepada diri Hatib sendiri dan para hadirin sekalian, sudahkah kita menjadikan Al-Quran sebagai imam kita, sebagai panutan kita? Sejauh mana kita sudah mengikuti Al-Quran? Karena no leader without follower. Tidak ada pemimpin kalau tanpa ada pengikut. Kalau ngaku kita sebagai Muslim dan Al-Quran sebagai salah satu fondasi rukun iman kita, dan dalam riwayat ini hendaknya Al-Quran sebagai imam kita, pertanyaannya itu tadi, sudahkah kita menjadikan Al-Quranul Karim sebagai imam kita? Mungkin yang paling mendasar lagi adalah, sudahkah kita biasa membaca Al-Quran di luar sholat? Karena tiap sholat pasti membaca Quran, Fatihah paling tidak. Hadirin yang berbahagia, insya Allah dengan menjadikan Al-Quran sebagai imam, sebagai pedoman, sebagai panutan kita dalam kehidupan ini, akan memberi kebahagiaan bagi kita, sebagaimana dijamin oleh Al-Quran itu sendiri, sebagaimana dituliskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Sungguh Al-Quran memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan-kebajikan, bahwa mereka nanti akan mendapat pahala yang besar. Demikianlah, mudah-mudahan kita kembali di tengah-tengah kesibukan berdemokrasi, memikirkan siapa pemimpin kan nanti, jangan lupa kita yang paling dekat adalah ma imamuka. Karena kata Imam Ghazali, yang dekat itu adalah kematian, dan dalam kematian itu nanti ditanya, salah satunya ma imamuka. Mudah-mudahan kita siap nanti menjawabnya, imami Quran insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Ya Allah.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, sebagai sebagai orang, saya dan para orang tua di sini adalah pemimpin dalam keluarga kita. Sebagai adalah kita pemimpin dalam keluarga kita. Adik-adik kami yang masih mahasiswa suatu saat juga akan sebagai menjadi pemimpin dalam keluarganya. Karena itu kita ajak keluarga kita supaya menjadikan sebagai pemimpinnya. Kita mengajak keluarga kita dekat dengan Al-Quran supaya mereka menjadikan Al-Quran sebagai pemimpin mereka. Bukan semata-mata YouTube dan gadget, tapi adalah imamuka. Kita ajak anak kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai imam kita. Sebab salah satu hadis kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man tata'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kita adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya, paling tidak kepada anak-anak kita di rumah. Mudah-mudahan dengan pelan-pelan kita komitmen, kita pelajari, kita baca, kita renungi artinya, kita amalkan pelan-pelan isi Al-Quran, lalu Al-Quran menjadi imam kita insyaallah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha dzikrukum was'alu min fadlihi yutikum walillahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.